Halo rekan-rekan, pada bahasan ini kita akan membahas tentang pengantar manajemen konstruksi bersama saya Kristawan Wijayanto. Sebelum pelatihan ini kita mulai, saya mengingatkan rekan-rekan untuk mensupport channel kami dengan cara subscribe, like dan share, serta komen. Teman-teman juga bisa memberikan give thanks ke kami dengan cara klik give thanks agar channel kami semakin berkembang dan kami pun juga bisa memberikan banyak sharing knowledge kepada rekan-rekan semua. Hal-hal yang akan kita bahas pada bahasan pengantar manajemen konstruksi, kita akan bahas yang pertama tentang pentingnya manajemen proyek konstruksi. Manajemen proyek konstruksi adalah seni menyelaraskan berbagai elemen agar proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana, kemudian meminimalkan ketidakpastian, serta menghindari kemungkinan kerugian. Manajemen proyek adalah kunci untuk meminimalkan resiko, mengoptimalkan sumber daya, dan mencapai hasil yang kita inginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu adanya sebuah pengelolaan terhadap anggaran, pemilihan tim yang tepat, pemantauan progres secara efisien, dan masih banyak lagi yang akan diatur. Manajemen proyek konstruksi menjadi tulang punggung setiap proyek dan memberikan fondasi yang solid untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Definisi manajemen proyek konstruksi. Sebelumnya kita akan bahas tentang proyek. Proyek adalah suatu paket atau rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu, dengan alokasi sumber daya yang tertentu, dan untuk mencapai sebuah sasaran tertentu yang ditujukan untuk menghasilkan produk, jasa, dan hasil-hasil yang bersifat unik. Sementara proyek konstruksi adalah suatu kegiatan sementara yang dilakukan untuk merencanakan, mendesain, membangun, dan menyelesaikan suatu struktur fisik atau fasilitas. Proyek konstruksi melibatkan sejumlah tugas dan aktivitas yang kompleks, termasuk pengadaan sumber daya, manajemen tenaga kerja, pengendalian biaya, dan pemenuhan persyaratan teknis yang sudah ditetapkan. Jadi secara umum, manajemen proyek konstruksi adalah sebuah seni mengintegrasikan sumber daya manusia, teknologi, dan materi untuk mencapai tujuan proyek tersebut. Ini bukan hanya tentang memastikan bahwa proyek itu akan selesai tepat waktu, tetapi juga bahwa hasil akhirnya harus memenuhi ekspektasi dan standar kualitas yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, manajemen proyek konstruksi melibatkan pengelolaan segala aspek yang terlibat di dalamnya untuk menciptakan suatu struktur atau fasilitas dari konsep hingga realisasi. Karakteristik dan sifat dari proyek. Beberapa karakteristik sebuah proyek antara lain ditetapkan dengan pasti, baik tujuan maupun lingkup kerjanya, lalu ditetapkan dengan baik kaitannya dengan hasil atau produknya, termasuk di dalamnya adalah kriteria performansi dari produk yang akan dihasilkan. Ditetapkan dengan baik terkait dengan kriteria dan penyelesaian proyek. Serta yang terakhir adalah ditetapkan titik akhir atau waktu penyelesaian proyek. Itu adalah karakteristik dari sebuah proyek. Sementara apa sifat-sifat proyek? Sifat-sifat proyek yang pertama adalah memiliki tujuan yang unik, kemudian berlangsung sementara, lalu membutuhkan sumber daya dari berbagai bidang,
kemudian memiliki sponsor atau konsumen utama untuk menjadi penentu dalam hal finansial dan sasaran dari proyek itu sendiri. Yang terakhir, mengandung ketidakpastian, karena lingkungan proyek dapat berubah dan proyek harus mampu meresponnya dengan cepat. Selanjutnya, apa tujuan dari manajemen proyek konstruksi? Kita mengenal adanya triple constraint of project management. Triple constraint tersebut antara lain adalah cost, time, dan scope. Ketiga inilah yang nantinya akan membentuk kualitas. Jadi, tujuan dari manajemen proyek konstruksi tentu saja adalah memastikan bahwa biaya dikeluarkan sesuai anggaran yang sudah ditetapkan, kemudian waktu penyelesaiannya pun juga sesuai dengan target, kemudian skop atau lingkup pekerjaannya pun juga sesuai dengan apa yang ditetapkan di awal. Selanjutnya kita akan bahas tentang lingkup proyek konstruksi. Bagi pemilik proyek atau owner, batasan proyek merupakan tujuan atau kriteria untuk menilai sukses atau tidaknya sebuah proyek. Batasan proyek adalah target yang harus dipenuhi oleh tim pelaksana proyek yang terdiri dari 6 hal. Yang pertama, ruang lingkup atau scope, berisi apa yang harus dibuat, kemudian waktu atau time, berapa lama waktu penyelesaian proyek tersebut, kemudian yang ketiga biaya atau cost, berapa seharusnya biaya yang harus dikeluarkan dalam proyek tersebut, lalu ada kualitas atau quality, berbicara tentang standar kualitas, kemudian sumber daya atau resources, berkaitan dengan ketersediaan sumber daya, dan yang terakhir resiko atau risk, yaitu risiko apa saja yang akan dihadapi oleh proyek. Manajer proyek harus dapat menyeimbangkan semua batasan di atas agar target proyek dapat terpenuhi. Kita akan lihat 6 batasan itu seperti berikut. Ada scope, resources, time, risk, cost, dan quality. Keenam hal inilah yang harus diperhitungkan oleh seorang project manager agar proyeknya bisa dikatakan sukses. Selanjutnya, tahapan manajemen proyek konstruksi. Tahapan-tahapan proyek tentu saja yang pertama adalah adanya kebutuhan dari pemilik atau pemakai, lalu kemudian dilakukan studi kelayakan atau feasibility study. Setelah dinyatakan layak, maka akan lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu desain atau perancangan. Di tahapan desain biasanya ada 2 macam, pra-desain dan detail design. Pra-desain biasanya kita kenal dengan preliminary design. Setelah fase desain selesai, maka akan masuk ke fase pengadaan atau procurement. Di fase pengadaan akan dipilih kontraktor atau pelaksana yang sesuai atau yang kompeten untuk melaksanakan proyek tersebut. Setelah dipilih, maka akan dilakukan fase pelaksanaan konstruksi atau construction. Setelah pelaksanaan konstruksi selesai, diadakan serah terima, selanjutnya bangunan atau konstruksi tersebut dioperasikan untuk kembali lagi memenuhi kebutuhan pemilik atau pemakai. Pertama, kita akan membahas tentang studi kelayakan. Pertama, kita akan membahas tentang tahapan studi kelayakan. Studi kelayakan adalah suatu kegiatan kajian yang dilakukan untuk mengetahui bahwa investasi atau pekerjaan atau proyek konstruksi yang telah diusulkan layak atau tidak untuk dilaksanakan. Layak atau tidak ini
tergantung dari beberapa aspek. Antara lain aspek perencanaan, aspek ekonomi atau finansial, aspek lingkungan, dan lain-lain. Kegiatan studi kelayakan meliputi yang pertama adalah menyusun rancangan investasi, kemudian meramalkan manfaat yang akan diperoleh jika investasi tersebut dilaksanakan, kemudian yang ketiga menyusun analisa kelayakan investasi, baik secara ekonomis maupun finansial, dan yang terakhir adalah menganalisa dampak lingkungan yang mungkin akan terjadi apabila investasi atau proyek tersebut dilaksanakan. Selanjutnya tahapan yang kedua adalah tahapan perencanaan teknis atau desain. Tahapan ini adalah kegiatan rekayasa yang bertujuan mewujudkan ide menjadi suatu produk atau rancang bangun yang akan dibangun sesuai dengan hasil dari studi kelayakan. Pada tahapan perencanaan teknis, ada 3 tahapan yang biasanya dilalui, yaitu tahapan pra-desain atau preliminary design, kemudian tahap pengembangan desain atau development design, dan yang terakhir adalah tahapan detail design. Jadi pada tahapan detail design, desain kita sudah siap dan matang untuk dilakukan di lapangan. Hasil dari tahapan perencanaan teknis atau desain antara lain adalah pada pra-design atau preliminary design, hasilnya adalah sebuah rancangan atau skema atau pra-design dan estimasi kasar. Estimasi dalam tahapan ini biasanya disebut dengan estimasi biaya konseptual. Sementara untuk detail design, biasanya hasil yang diharapkan adalah gambar kerja atau construction drawing atau biasa juga kita sebut dengan shop drawing, lalu spesifikasi teknis, dan jadwal pelaksanaan pekerjaan atau schedule. Kemudian ada juga daftar volume pekerjaan atau bill of quantity, dan yang terakhir adalah rencana anggaran biaya. Kemudian untuk tahapan pengadaan atau pelelangan, tujuan dari tahapan pengadaan atau pelelangan ini adalah untuk memilih penyedia jasa konstruksi baik kontraktor, konsultan atau pemasok pada setiap tahapan pekerjaan yang akan dilakukan. Hal-hal yang harus diperhatikan pada tahapan pengadaan antara lain tahapan prakualifikasi, tujuannya adalah mengetahui kompetensi dan kemampuan usaha penyedia jasa. Kemudian lelang atau seleksi adalah kegiatan untuk menentukan atau memilih penyedia jasa konstruksi yang didasarkan pada kriteria lelang atau seleksi. Dan yang terakhir adalah pengikatan kerjasama atau kontrak, yaitu dua belah pihak atau lebih yang terlibat dalam kerjasama, mereka sepakat untuk terlibat dan dituangkan dalam kontrak tertulis. Pada tahapan pelaksanaan konstruksi, pada tahapan ini, maka kontraktor yang dipilih akan melaksanakan pekerjaan fisik di lapangan. Pada tahapan ini, ada 3 kegiatan manajemen atau pengelolaan yang dilakukan. Yang pertama adalah kegiatan perencanaan, kemudian kegiatan koordinasian, dan yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Selanjutnya kita akan bahas tentang pihak-pihak yang akan terlibat dalam proyek konstruksi. Pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi antara lain adalah pemilik,
kemudian bisa juga konsultan, kemudian juga bisa pelaksana konstruksi, kemudian ada sumber daya manusia atau tenaga kerja yang akan melaksanakan proyek tersebut, lalu ada masyarakat yang berada di sekitar lokasi proyek, kemudian ada lembaga pengelolaan seperti PLN, PDAM, ataupun mungkin Telkom. Lalu selanjutnya ada juga lembaga keuangan, baik bank maupun non-bank. Lalu ada juga lembaga perizinan, dan lembaga internal lain yang mungkin akan berkaitan dengan proyek yang akan kita lakukan. Untuk pemilih atau user, biasanya kita kenal ada beberapa istilah seperti owner, kemudian pemberi tugas atau employer, kemudian ada pengembang atau developer, bisa juga investor, atau bisa juga sebagai pengguna bangunan atau user. Nah, perannya rekan-rekan bisa lihat pada tabel berikut ini. Kemudian untuk konsultan pun juga ada berapa jenis. Yang pertama ada konsultan perencana teknis, kemudian ada konsultan spesialis, ada konsultan manajemen konstruksi, ada konsultan studi kelayakan, ada juga konsultan pengawas atau supervisi. Nah, rekan-rekan bisa baca perannya seperti pada tabel berikut ini. Selanjutnya untuk kontraktor, nah ini pun juga ada beberapa istilah. Ada kontraktor utama, ada subkontraktor, ada pemasok atau supplier, atau bisa juga vendor. Nah, rekan-rekan bisa lihat perbedaannya dalam hal peran seperti tabel berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas penyebab-penyebab kegagalan suatu proyek. Ada banyak hal yang menyebabkan proyek itu gagal. Yang pertama adalah kegagalan membentuk komitmen manajemen atas proyek. Kemudian kurangnya komitmen organisasi pada metodologi pengembangan sistem. Bisa juga mengambil jalan pintas tanpa melalui metodologi penelitian. Bisa juga manajemen ekspektasi yang sangat buruk. Bisa juga karena komitmen dini dalam menetapkan anggaran dan jadwal yang kurang baik. Kemudian teknik estimasi yang kurang baik. Terlalu optimis dalam menentukan tujuan dari proyek. Bisa juga kurangnya keterampilan manajemen. Bisa juga karena kegagalan adaptasi dengan perubahan bisnis. Rekan-rekan bisa baca pada slide berikut ini. Kemudian kita akan membahas peran manajer proyek. Ada banyak peran dari seorang manajer proyek. Yang pertama, dia harus mampu mendefinisikan ruang lingkup pekerjaan. Kemudian dia juga harus mampu mengidentifikasi stakeholder, pembuat keputusan dan eskalasi prosedur, lalu membuat struktur uraian pekerjaan. Dia pun juga mampu mengestimasi waktu pekerjaan. Kemudian dia pun juga harus mampu membuat bahkan pengelolaan proyek atau project management flowchart. Nah, rekan-rekan bisa baca peran dari manajer proyek pada slide berikut ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang kemampuan utama seorang pemimpin proyek atau project manager. Yang pertama tentu saja dia harus punya kemampuan memimpin. Dia harus mampu memahami dan menguasai semua hal, baik secara teori maupun teknis terhadap proyek yang akan ditangani. Dia pun juga memiliki pengalaman dan keahlian yang berkaitan dengan proyek yang sedang dikelola. Kemudian, sebagai seorang yang akan mengambil keputusan,
maka seorang project manager harus mampu bertindak secara adil dan bertanggung jawab. Seorang project manager juga harus memiliki wibawa, mampu beradaptasi dan bergaul dengan bawahannya, sehingga tidak ada kesenjangan antara atasan dan bawahan. Kemampuan selanjutnya yang harus dimiliki adalah kemampuan negosiasi. Seorang project manager harus memiliki komitmen yang tinggi untuk meraih tujuan serta keberhasilan proyek. Dia pun juga harus mampu menyelesaikan proyek sesuai dengan waktu dan anggaran yang diberikan, kemudian membuat dan melakukan rencana darurat untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak terduga. Dia pun juga harus mampu membuat perencanaan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Kemudian yang terakhir, seorang project manager harus memiliki kemampuan untuk mendefinisikan ulang tujuan, tanggung jawab, dan jadwal selama hal tersebut ditunjukkan untuk mengembalikan arah dan tujuan dari pelaksanaan proyek jika jadwal maupun anggarannya meleset. Kemampuan ketiga yang harus dimiliki oleh seorang project manager adalah kemampuan komunikasi. Seorang project manager harus mampu bersosialisasi dengan bawahan atau anggota timnya. Dia pun juga harus mampu membangun kedisiplinan secara struktural, lalu memiliki kemampuan dan keahlian berkomunikasi serta manajerial. Dia pun juga menghormati para anggota tim, serta mendapat kepercayaan dan penghormatan dari mereka. Untuk kemampuan komunikasi ini, rekan-rekan bisa baca pada slide berikut ini. Kemudian yang ke-9, manajer proyek yang efektif dan tidak efektif. Apa perbedaannya? Manajer proyek yang efektif, dia harus bisa memberi contoh, berpandangan ke depan, memahami teknologi, dapat mengambil keputusan, mampu berkomunikasi, dapat memotivasi, kemudian mampu membimbing anggota tim dan mendorong ide-ide baru. Sementara seorang manajer proyek yang tidak efektif, dia cenderung tidak komitmen, kurang memahami teknologi, komunikasinya tidak efektif, dan dia pun juga tidak mampu memotivasi bawahannya. Kemudian, bahasan terakhir kita adalah 10 keahlian pengelolaan proyek. Diambil dari Project Management Body of Knowledge. Ada 10 keahlian yang harus dimiliki seorang project manager. Yang pertama adalah Project Integration Management. Kemudian yang kedua Project Scope Management. Yang ketiga Project Time Management. Yang keempat Project Cost Management. Yang kelima Project Quality Management. Keenam Project Human Resource Management. Yang ketujuh Project Communication Management. Yang kedelapan Project Risk Management. Yang kesembilan Project Procurement Management. Dan yang terakhir adalah Project Stakeholder Management. Nah, inilah 10 keahlian yang harus dimiliki oleh seorang project manager. Kita akan bahas pada bahasan yang selanjutnya. Saya mengingatkan rekan-rekan untuk jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Rekan-rekan pun juga bisa memberikan give thanks untuk pelatihan yang kami berikan. Sampai berjumpa di pelatihan yang selanjutnya.